Mempertimbangkan sumber informasi adalah langkah penting dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan. Sumber informasi yang digunakan haruslah kredibel, relevan, dan dapat diandalkan agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Mengabaikan pentingnya evaluasi sumber informasi dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dan bias dalam analisis. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih dan mengevaluasi sumber informasi. 1. Kredibilitas sumber. Kredibilitas adalah ukuran kepercayaan yang bisa diberikan pada sumber informasi. Sumber yang kredibel biasanya berasal dari individu atau lembaga yang diakui sebagai otoritas dalam bidangnya. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Penulis atau lembaga, apakah penulis atau lembaga yang menghasilkan informasi dikenal sebagai ahli dalam bidang tersebut? Apakah mereka memiliki kualifikasi yang sesuai? Reputasi. Apakah sumber tersebut berasal dari jurnal akademik yang diulas oleh rekan sejawat, laporan dari organisasi pemerintah, atau lembaga riset yang terkenal? Riwayat kredibilitas. Apakah sumber tersebut dikenal karena menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya? Jika sumber sebelumnya diketahui mengeluarkan informasi yang salah atau bias, mungkin tidak dapat diandalkan. Contoh, artikel jurnal ilmiah yang telah diulas oleh pakar di bidangnya lebih kredibel dibandingkan artikel blog yang ditulis oleh individu tanpa keahlian atau kualifikasi yang relevan. 2. Relevansi informasi. Informasi yang dipilih harus relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian. Informasi yang tidak relevan, meskipun kredibel, tidak memberikan nilai yang berarti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Kesesuaian dengan pertanyaan penelitian. Apakah informasi ini secara langsung berkaitan dengan masalah atau topik yang sedang dibahas? Ruang lingkup dan fokus. Apakah informasi mencakup aspek-aspek penting yang terkait dengan penelitian atau pengambilan keputusan? Contoh, jika Anda meneliti dampak perubahan iklim terhadap tanaman pertanian, artikel tentang teknologi pertanian mungkin relevan, tetapi artikel tentang sejarah pertanian kuno mungkin tidak relevan. Ketiga, keterkinian informasi. Keterkinian atau up-to-dateness dari informasi sangat penting, terutama dalam bidang yang cepat berubah seperti teknologi, kesehatan, atau kebijakan publik. Informasi yang ketinggalan zaman dapat menyesatkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Tanggal publikasi, apakah informasi ini baru atau relevan dalam konteks perkembangan terbaru di bidang tersebut? Dalam sains atau teknologi, apakah temuan ini masih berlaku dengan adanya penelitian atau inovasi terbaru? Contoh, artikel tentang tren teknologi dari tahun 2005 mungkin tidak mencerminkan realitas terkini tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan. 4. Objektivitas dan kecenderungan. Objektivitas mengacu pada netralitas dan keseimbangan informasi yang disajikan. Sumber informasi yang bias mungkin memperlihatkan satu sisi dari sebuah masalah, sehingga menyesatkan pembaca. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Apakah ada konflik kepentingan? Apakah penulis atau lembaga memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas informasi? Sudut pandang yang seimbang. Apakah sumber menyajikan sudut pandang yang berbeda atau hanya mempromosikan satu perspektif? Tujuan publikasi. Apakah sumber ini dibuat untuk tujuan informasional atau untuk mendukung agenda tertentu, misalnya politik komersial? Contoh, sebuah artikel yang disponsori oleh perusahaan farmasi mungkin bias dalam mendukung produk tertentu, sehingga perlu diperiksa dengan hati-hati. 5. Akurasi dan verifikasi. Akurasi berarti informasi tersebut didukung oleh bukti atau data yang valid dan diverifikasi. Informasi yang akurat biasanya mencantumkan referensi, data empiris, atau analisis statistik. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Referensi yang dapat dilacak. Apakah sumber informasi menyebutkan referensi atau data yang digunakan untuk mendukung klaim mereka? Konsistensi dengan sumber lain. Apakah informasi ini sejalan dengan temuan dari sumber lain yang kredibel? Metodologi yang tepat. Apakah penelitian atau analisis dilakukan dengan metodologi yang kuat dan transparan? Contoh, sebuah studi ilmiah yang mempublikasikan metodologi percobaan dan data hasil lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan opini tanpa dukungan bukti. Jenis sumber informasi. Ada berbagai jenis sumber informasi yang bisa digunakan, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Penting untuk memahami perbedaan antara sumber primer, sekunder, dan tersier.
Sumber primer, data asli atau laporan langsung dari eksperimen atau penelitian, misalnya jurnal ilmiah, wawancara langsung, data survei. Sumber sekunder, interpretasi atau analisis dari sumber primer, misalnya artikel ulasan, buku yang merangkum penelitian. Sumber tersier, sumber yang mengkompilasi informasi dari sumber sekunder, misalnya ensiklopedia database. Contoh, jika Anda meneliti dampak iklim terhadap populasi hewan tertentu, laporan lapangan langsung akan dianggap sebagai sumber primer. Sementara analisis akademik tentang laporan tersebut adalah sumber sekunder. Kemudahan akses dan verifikasi. Dalam era digital, kemudahan mengakses informasi menjadi lebih baik, tetapi aksesibilitas juga perlu diiringi dengan kemampuan untuk memverifikasi keaslian dan keakuratan informasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Aksesibilitas data. Apakah data atau informasi dapat diverifikasi atau dilihat oleh publik? Apakah ada cara untuk memeriksa sumber asli dari informasi tersebut? Ketersediaan publik. Beberapa penelitian mungkin hanya tersedia bagi orang yang terdaftar di institusi tertentu, sehingga publik perlu berhati-hati dengan apa yang dapat diakses secara bebas. Contoh, sebuah laporan yang hanya mengutip penelitian tanpa referensi yang dapat diverifikasi mungkin kurang dapat diandalkan daripada yang menyediakan akses ke data atau jurnal terkait. 8. Contoh evaluasi sumber informasi. Topik, vaksin COVID-19 dan efek samping. Sumber yang dapat dipertimbangkan. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia. Kredibel, terkini, dan didukung data empiris. Artikel di jurnal medis yang diulas oleh rekan sejawat. Akurat, kredibel, dan relevan. Artikel blog pribadi tanpa referensi ilmiah. Kemungkinan tidak kredibel, bias, dan mungkin tidak akurat. Zeman kesimpulan. Mempertimbangkan sumber informasi secara hati-hati sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan keputusan yang berbasis bukti. Dengan mengevaluasi kredibilitas, relevansi, akurasi, objektivitas, dan keterkinian sumber, serta membandingkannya dengan berbagai perspektif, peneliti dan pembaca dapat memastikan bahwa informasi yang mereka gunakan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Demikian, semoga bermanfaat.